Konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi sorotan utama dalam politik global selama berdekade-dekade. Dengan akar yang mendalam dan kompleks, masalah ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang asal-muasal, perjalanan, dan peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah yang terbelah. Negara Israel adalah sebuah negara yang berdiri pada tahun 1948 di wilayah yang sebagian besar dihuni oleh orang Yahudi. Israel diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah besar negara di dunia. Negara ini memiliki sistem politik demokratis parlementer dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Mayoritas penduduknya adalah Yahudi, tetapi terdapat juga minoritas Arab, Kristen, dan Druze. Sedangkan Palestina adalah negara yang diakui secara luas sebagai negara yang berdaulat di wilayah tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota de facto. Meskipun tidak semua negara mengakui kedaulatan Palestina, sebagian besar komunitas internasional mengakui keberadaannya. Meskipun memiliki otoritas politik di beberapa wilayah, negara Palestina mengalami kendala dan keterbatasan akibat dari masalah konflik dan ketegangan dengan Israel. Kedua negara ini terus berupaya untuk menegakkan kedaulatan dan kepentingan politik masing-masing di wilayah yang seringkali tumpang tindih. Masalah yang melingkupi kedua negara ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai isu politik, ekonomi, agama, dan sosial yang mendalam. Upaya perdamaian yang berkelanjutan dan adil tetap menjadi tujuan yang diidamkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebagian masyarakat dunia menganggap bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan konflik agama. Namun, konflik ini sebenarnya terjadi disebabkan adanya perebutan tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan karena bangsa Yahudi mendirikan national home-nya di tanah Palestina. Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Dalam hal ini, Yahudi meyakini bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota bangsa Yahudi, serta harus mengembalikan hak dari bangsa Yahudi yang selama ini tertindas. Beberapa faktor latar belakang yang signifikan yang telah memainkan peran penting dalam konflik antara kedua pihak adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gerakan Zionisme. Zionisme adalah upaya keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah air kuno mereka di Timur Tengah. Gerakan Zionisme bertujuan untuk membentuk sebuah negara Yahudi sebagai suaka untuk semua bangsa Yahudi di berbagai pelosok dunia. Keberhasilan bangsa Israel dalam mendirikan negara pada kawasan yang sudah bertuan tidak lepas dari kekuatan gerakan pemikiran dan ideologi yang membackup, yaitu Zionisme. Zionisme inilah yang diklaim menyilut api konflik berkepanjangan dan mengobarkan permusuhan turun-temurun di bumi Palestina dan sampai sekarang ini masih sering bergejolak. Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah selain Perang Salib V, yang menyebabkannya menjadi perhatian utama masyarakat internasional. Konflik antara keduanya yang telah berlangsung lebih dari setengah abad ini melibatkan banyak negara Arab dan Barat, serta menjadi agenda pertama dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum terselesaikan meski telah banyak resolusi yang dikeluarkan. Dalam perspektif sejarah dunia Islam, konflik dua negara ini menarik perhatian, karena terbentuknya negara Israel berarti berkurangnya daerah Islam dalam peta kawasan dunia Islam. Pada sisi lain, konflik tersebut bukan hanya konflik antar dua negara atau beberapa negara yang terlibat, tetapi menjadi lebih sensitif ketika dinilai sebagai perang antar peradaban atau ketegangan antar ideologi dunia, yaitu Zionisme, Yahudi vis-a-vis Islam. 2. Tidak puas dengan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour secara resmi dideklarasikan pada tanggal 2 November 1917. Deklarasi tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour yang diambil dari nama seseorang yang menulisnya, yaitu Sekretaris Jenderal Luar Negeri Lord Balfour, Kepala Lord Lionel Rothschild, yang merupakan Kepala Kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Dalam bahasa Indonesia, surat deklarasi tersebut berbunyi kurang lebih mengatakan bahwa Arthur James Balfour sangat senang atas nama pemerintahan Inggris terhadap aspirasi dari Zionis yang telah disetujui oleh Kabinet Pemerintahan Inggris. Bahwa pemerintahan Inggris secara positif menyetujui dengan adanya pendirian tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina dan akan berusaha untuk memudahkan tercapainya usaha tersebut.
karena telah jelas bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan mengenai agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di negara-negara. Deklarasi Balfour dilatar belakangi dengan permintaan seorang Yahudi Inggris bernama Chaim Weizmann. Ia merupakan seorang Yahudi Inggris yang berjasa dalam membuat formula senjata untuk membantu memenangkan peperangan. Atas jasanya, Weizmann mendapat hadiah dari David Lloyd George, di mana Weizmann menginginkan sebuah wilayah bagi Yahudi. Perdana Menteri Inggris David Lloyd George merasa mampu untuk memenuhi permintaan Weizmann dan memberikan wilayah Uganda di Afrika untuk umat Yahudi. Namun, Weizmann menolak dan menginginkan sebuah wilayah Palestina sebagai rumah bagi umat Yahudi. Hal ini dikarenakan sebelumnya ada perjanjian Sykes-Picot yang membuat Palestina menjadi milik Inggris atas kekalahan Turki Utsmani, sehingga membuat Chaim Weizmann meminta hal tersebut yang akhirnya diterima oleh David L. George. Terbentuknya deklarasi Balfour ini membuat kaum Yahudi, terkhusus Zionis, merasa senang memiliki wilayah Palestina untuk dapat diduduki. Sementara bangsa Arab yang mendiami wilayah Palestina merasa tidak senang dengan adanya deklarasi tersebut. 3. Tidak puas dengan rencana pembagian Palestina. Rencana pembagian Palestina merujuk pada berbagai rencana yang diajukan selama beberapa dekade terakhir untuk mencapai penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Salah satu rencana pembagian yang terkenal adalah Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 yang mengusulkan pembentukan dua negara, yaitu satu negara bagi bangsa Yahudi dan satu negara bagi bangsa Arab atau Palestina, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional. Namun, rencana ini tidak diterima oleh pihak Arab, dan Perang Arab-Israel meletus setelah pendirian negara Israel. Sejak itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel, termasuk melalui berbagai kesepakatan dan inisiatif diplomatik. Meskipun demikian, proses perdamaian tetap sulit, karena isu-isu seperti pembatasan, pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan keamanan terus menjadi sumber ketegangan. Ketidakpastian terhadap rencana pembagian Palestina juga seringkali terkait dengan ketidakpastian mengenai masa depan Yerusalem, yang merupakan pusat spiritual dan politik bagi banyak orang di kawasan itu. Kebijakan terkait Yerusalem menjadi isu yang sangat sensitif dan rumit dalam negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebagai hasilnya, upaya-upaya terus dilakukan oleh pihak-pihak internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara, untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun tantangan-tantangan tersebut besar, tetap penting untuk terus berupaya mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.